warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulidia dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Faradilah Nursafiqo. Hai, Halo Farla, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini aku mau sharing nih ke kamu tentang akuntansi pemerintah. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu ke kamu tahu nggak pendapatan negara Indonesia itu sumbernya dari mana aja? Mungkin dari pajak, Selain dari pajak, kamu tahu nggak dari mana lagi? kurang tahu tuh. Nah, pendapatan negara itu bukan hanya dari pajak aja, tapi ada 3 sumber pendapatan negara. Yang pertama yaitu dari pajak, benar. Nah, misalkan kamu pernah nggak sih bayar pajak? Pernah Pajak apa itu? pajak motor. Nah, selain itu, Nggak tahu sih. nah aku kasih contoh gampangnya ya. Misalkan kita makan di restoran atau kita belanja di Indomaret, Alfamaret, atau kita nonton bioskop, itu kan pasti ada PPN-nya kan. Nah, PPN itu termasuk ke pajak tambahan nilai, masuknya itu ke kas negara. Nah, berapa sih pendapatan PPN di Indonesia itu, kamu tahu nggak? Kurang tahu. Nah, pendapatan PPN di Indonesia itu sebesar 694 triliun rupiah. Wah, banyak juga ya. Iya, ternyata. ya emang banyak banget. Dan yang kedua itu dari PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga itu dari hibah. Gitu. Nah, dari pendapatan ini akan dipakai untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran negara. Ini merupakan tugas dari Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dalam laporan LKPP, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, nih laporan keuangan pemerintah pusat tuh kayak gini. Laporan pemerintah pusat itu terdiri dari 7 laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada LRA, laporan realisasi anggaran. Terus yang ketujuh itu ada LO, laporan operasional. Terus yang ketiga itu ada LPE, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat itu ada LAK, yaitu laporan arus kas. Yang kelima ada neraca, dan yang keenam itu ada LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran. Serta yang terakhir, yang ketujuh, ada CLAK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Meskipun terdiri dari 7 laporan keuangan nih, itu merupakan proses bikinnya itu dari likuidasi antara LKKL dan LKBUN. Nah, ini contoh dari LKKL dan ini LKBUN. LKKL ini yang atas dan LKBUN ini yang bawah. Nah, terus dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah Indonesia itu menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagai pedomannya. Itu sama halnya kayak kita sebagai umat agama Islam, kita mempunyai pedoman yaitu Al-Quran, ya kan? Nah, sama halnya dengan orang akuntansi juga mempunyai pedoman yaitu standar akuntansi. Nah, aku udah buat nih rangkumannya buat kamu. Jadi LKPP ini nih udah lama sebenarnya di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak LKPP pertama di Indonesia itu tahun berapa? Kurang tahu. Nah, LKPP pertama di Indonesia itu pada tahun 2004. Jadi LKPP tahun 2004 sampai dengan sekarang itu berdasarkan dasar hukumnya dibagi menjadi 3 fase. Nah, fase pertama itu fase 2004. Di fase ini Indonesia belum mempunyai standar akuntansi pemerintah. Jadi mereka masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN. Nah, isi laporan keuangannya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada realisasi APBN, terus yang kedua itu ada LAK, laporan arus kas, yang ketiga ada neraca, dan yang keempat itu ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Terus fase kedua ini dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Nah, di fase kedua ini Indonesia sudah mempunyai standar akuntansi pertama di Indonesia, yaitu namanya SAP, yaitu dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, ditetapkan itu pada tanggal 13 Juni tahun 2005 dan ditetapkan juga oleh Presiden SBY serta diundangkan oleh Hamid Awaludin, yaitu Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Nah, isi laporannya itu masih sama kayak fase pertama, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada realisasi APBN, terus yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah,
Setelah itu fase ketiga. Fase ketiga ini dari tahun 2010 hingga tahun sekarang, memakai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, ditetapkan itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2010 dan ditetapkan juga oleh Presiden SBY serta diundangkan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Nah, tapi di fase ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu 4 tahun pertama, itu dari tahun 2010 hingga 2014 kita masih menggunakan basis kas. Dan isi laporannya itu masih sama, yaitu ada 4. Yang pertama ada realisasi APBN, terus yang kedua ada laporan arus kas, yang ketiga ada neraca, dan yang keempat ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua itu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, kita ini udah bagus nih, kita udah menggunakan basis akrual. Nah, basis akrual itu apa sih? Nah, basis akrual itu adalah semua jenis transaksi, semua jenis transaksi itu dicatat, baik kita mengeluarkan uang ataupun kita mendapatkan uang. Nah, isi laporannya itu ada 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan operasional, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada neraca, yang keenam ada LPSAL yaitu laporan perubahan saldo anggaran, yang ketujuh ada CLAK yaitu catatan atas laporan keuangan, serta ada tambahannya nih yaitu berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum gitu. Nah, terus Kementerian Keuangan juga bilang bahwa LKPP ini terdiri dari 2 penggabungan antara antara 2 laporan keuangan. Yang pertama yaitu punyanya kementerian dan lembaga, dan yang kedua itu punyanya Bendahara Umum Negara. Ini jadi yang ini tuh atasnya punya kementerian dan lembaga, dan bawahnya ini punyanya BUN, yaitu Bendahara Umum Negara. Nah, kalau kementerian itu diawali dengan kata kementerian, misalnya kayak Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan lembaga, contohnya itu kayak Bank Indonesia, BNN, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau tahu lebih jelas tentang apa aja sih kementerian dan lembaga di Indonesia, kamu bisa buka di websitenya Indonesia.go.id. Nah, di situ lengkap dijelasin apa aja yang ada di kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia beserta dengan tugasnya. Gitu. Nah, tapi di antara dua ini, di antara kementerian dan lembaga serta BUN ini mempunyai 2 tugas yang berbeda. Tapi ada satu hal yang spesial di sini. Kamu tahu nggak Kementerian Indonesia itu siapa? Ibu Sri Mulyani. Nah, iya, Ibu Sri Mulyani itu kan menjabat sebagai Menteri Keuangan ya. Beliau ini mempunyai 2 posisi penting di sini. Posisi pertama itu sebagai BUN, yaitu Bendahara Umum Negara. Namanya bendahara itu pasti memegang uang dong, ya kan? Nah, terus sama halnya dengan BUN. BUN ini dia memegang seluruh keuangan yang ada di Indonesia. Makanya yang terpilih menjadi Menteri Keuangan itu adalah orang yang benar-benar sangat dipercaya oleh Presiden kita. Nah, tapi dia juga masuk ke posisi ini, di posisi yang ini, yaitu sebagai pemakai anggaran. Jadi kalau BUN itu sebagai memegang uang, kalau kementerian dan lembaga ini sebagai pengguna atau pemakai anggaran. Anggarannya dari mana? Anggarannya itu dari APBN. APBN itu isinya apa? Isinya itu pendapatan negara, terus belanja negara. Terus kamu bisa buka di websitenya yaitu DJPBN, yaitu Dirjen Pembendaharaan Negara. Di situ lengkap ada biasanya. Gitu. Nah, dari 2 ini ya. Dari EKKL dan BUN ini kita bahas kementerian dan lembaga dulu, yang atas dulu ya. Jadi tadi kan aku udah jelasin nih, kalau mau lebih tahu dan lebih jelas itu kita buka websitenya Indonesia.id. Sekarang kita buka ya websitenya. Nah, di sini itu setelah kita buka nanti muncul itu penampilannya kayak gini.
Nah, setelah udah kayak gini kita klik profil. Setelah itu kita pilih kementerian dan lembaga. Nah, di sini banyak tuh ya kan kementerian dan lembaganya. Nah, di sini aku milih Kementerian Kesehatan. Kenapa aku milih Kementerian Kesehatan? Karena aku tertarik dengan Kementerian Kesehatan ini. Nah, Kementerian Kesehatan ini kerjanya nggak sendiri, pasti dia mempunyai anak buah untuk membantu tugasnya. Nah, salah satu anak buahnya itu adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tugasnya apa sih Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan itu? Tugasnya yaitu adalah untuk merumuskan dan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pusatnya di mana sih? Nah, pusatnya itu ada di Jalan Harira Rasuna Said Blok X sampai 5 Kaf 49 Kuningan RT 01 RW 2 Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Nah, apakah hanya ada di pusatnya aja? Tentunya enggak dong, karena Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, salah satu wilayahnya itu ada di Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon. Jadi kita masih bisa menikmati layanan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dari tempat terdekat kita. Nah, itu tuh namanya Satker, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten. Kalau di Cirebon itu namanya RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, yang beralamat di Jalan Kesambi nomor 56, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tuh. Kamu pernah nggak sih ke RSUD Gunung Jati? Pernah Menikmati layanannya ya? Iya pernah. Nah, misalkan nih RSUD Gunung Jati itu menerima seluruh pungutan dari masyarakat terkait dengan pajak. Nah, nanti dari RSUD Gunung Jati itu akan melaporkan keuangannya ke wilayah atau namanya itu Kanwil DJP. Dari Kanwil DJP Jawa Barat, tapi nggak cuma Kanwil DJP Jawa Barat aja, melainkan seluruh Kanwil DJP yang ada di Indonesia akan melaporkan keuangannya ke eselon 1 atau penggunaan dananya ke eselon 1. Nah, kebetulan di sini eselon 1-nya itu adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Nah, nanti dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini akan melaporkan lagi ke Menteri Keuangan. Nah, dari itu akan menghasilkan laporan keuangan. Itu menghasilkan 5 laporan keuangan. Yang pertama yaitu LO, laporan operasional. Laporan ini terkait dengan penggunaan dana. Terus yang kedua itu ada LRA, yaitu laporan realisasi anggaran. Yaitu laporan ini tuh terkait dengan penggunaan dari anggaran. Terus ada LPE, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini terkait dengan perubahan modal. Terus ada neraca ini terkait dengan kekayaan negara. Terus yang terakhir ada CLAK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini tuh sebagai pelengkap. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah bahas nih yang kementerian dan lembaga ya, LKKL. Selanjutnya itu kita bahas yang ini, yaitu BUN. BUN itu apa sih? Singkatannya yang tadi aku udah jelasin, kamu masih ingat nggak? Bendahara Umum Negara. Nah, ya, Bendahara Umum Negara itu mempunyai tugas, yaitu Bendahara Umum Negara itu adalah bagian pekerjaan dari Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan itu tidak sendiri pastinya, dia mempunyai anak buah. Nah, salah satu anak buahnya itu adalah Dirijen Pembendaharaan. Nah, yang tugasnya itu membantu Bendahara Umum Negara. Dirijen Pembendaharaan itu kantornya ada di Jakarta. Tapi tenang aja, dia itu tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namanya itu Kanwil Dirijen Pembendaharaan. Biasanya itu ada di kota dan kabupaten, itu pasti ada. Nah, mereka tuh ngurusin apa sih? Nah, mereka itu ngurusin utang negara, terus hibah negara. Hibah negara itu contohnya itu dari segi pendidikan ya. Dari segi pendidikan itu contohnya kayak beasiswa gitu.
Terus kalau misalkan untuk masyarakat luas itu contohnya itu ada subsidi, misalkan subsidi BBM Pertalite, terus ada juga subsidi gas melon yang warna hijau yang kecil itu. Iya. Nah Udah itu terus. subsidi dari pemerintah untuk meringankan warganya yang kurang mampu gitu. Nah terus selanjutnya ada investasi pemerintah, contohnya itu kayak misalkan pemerintah ingin membangun jalan tol, terus ada juga transfer ke daerah misalkan kayak dana desa. Nah dana desa itu sebesar yang saya baca itu sebesar 1,1 miliar hingga 1,3 miliar untuk tahun 2023. Banyak ya. Iya, banyak ya. Ya, nah terus tuh ada badan lainnya. Terus dari kegiatan ini Bendahara Umum Negara ini menghasilkan 6 laporan keuangan. Apa aja sih? Nah yang pertama itu ada laporan arus kas. Nah yang kedua itu ada laporan realisasi anggaran. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat itu ada neraca. Yang kelima itu ada LPSAL, yaitu laporan perubahan saldo anggaran. Yang keenam itu ada CLK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah tadi kan di sini kan ada laporan arus kas. Nah laporan arus kas itu hanya dibuat oleh bendahara aja, karena laporan arus kas itu hanya untuk bendahara karena untuk memegang uang. Jadi kalau kementerian dan lembaga itu kan tadi sebagai pengguna anggaran, jadi mereka tidak membutuhkan laporan arus kas, melainkan mereka membutuhkan LO, yaitu laporan operasional yang isinya itu terkait dengan penggunaan dana gitu. Jadi kalau di BUN itu nggak ada LO, tapi adanya arus kas. Sebaliknya kalau di kementerian dan lembaga itu nggak ada arus kas, adanya LO. Nah gitu. Nah dari dua hal ini dikonsolidasikanlah menjadi 7 laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah nantinya lalu diserahkan kembali ke Presiden, lalu Presiden akan menyerahkan ke DPR, lalu DPR akan menyerahkan juga kepada masyarakat untuk dilihat, jadi transparan gitu ya. Nah dari materi yang udah aku jelasin tadi mungkin segitu, dan apakah ada pertanyaan mungkin dari Carla untuk terkait materi yang udah aku jelasin tadi? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Kanwil DJP akan melaporkan keuangannya ke eselon 1. Nah, eselon 1 itu apa sih? Nah, eselon 1 itu adalah jabatan struktural tertinggi. Tertinggi eselon 1 itu berada langsung di bawah kementerian gitu. Jadi eselon itu sebenarnya ada eselon 1, eselon 2. Nah, kalau eselon 1 itu berada langsung di bawah Kementerian Keuangan. Kalau eselon 2 itu berada di bawah eselon 1. Jadi gitu. Jadi adalah tata tertinggi gitu ya. Eselon. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih ke kamu tentang materi akuntansi pemerintah itu seperti apa. Sekarang giliran kamu untuk menjelaskan tentang materi yang aku tadi udah jelasin. Silahkan untuk menjelaskan ulang. Nah, Baik, saya akan menjelaskan mengulang materi yang tadi udah ditangkap, yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada PPN. PPN adalah contoh pembayaran pajak. Misalnya makan di kafe, belanja di Indomaret, Alfamaret, atau nonton di bioskop, pasti itu kan ada PPN-nya. Pendapatan PPN di Indonesia itu sebesar 694 triliun rupiah. Pendapatan negara itu berasal dari pajak, PNBP, atau penerimaan negara bukan pajak atau hibah. Pendapatan ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggaran negara. Dan ini tanggung jawab Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dalam LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari 7 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan arus kas, yang kedua LRA, laporan realisasi anggaran, yang ketiga LPE, laporan perubahan ekuitas,
Yang keempat, LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran. Yang kelima, neraca. Yang keenam, CALK, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, LO, laporan operasional. Meskipun terdiri dari 7 laporan, yaitu dibikin melalui proses likuidasi antara LKKL dengan LKBUN. Pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintah sebagai pedomannya. LKPP pertama di Indonesia tahun 2004. Dasar hukumnya menjadi 3 fase, yaitu fase pertama tahun 2004 Indonesia belum punya standar akuntansi pemerintah sehingga menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN. Isi laporan keuangannya ada realisasi APBN, neraca, LAK, CALK. Fase kedua tahun 2005 sampai 2009. Pemerintah Indonesia sudah mempunyai standar akuntansi pertama di Indonesia, namanya SAP. Dari Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005. Ditetapkan oleh Presiden SBY, diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM. Isi laporannya masih sama seperti LKPP tahun 2004. Fase ketiga memakai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai sekarang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2010. Ditetapkan oleh Presiden SBY, diundangkan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM. Tapi fase ketiga ini dibagi menjadi 2. 4 tahun pertama dari tahun 2010 sampai 2014 kita menggunakan basis kas. Isi laporan keuangannya seperti LKPP tahun 2004. Sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah menggunakan basis akrual, yaitu semua transaksi dicatat baik kita mendapatkan uang atau mengeluarkan uang. Isi laporan keuangannya ada 7, yaitu LAK, LRA, LPE, LPSAL, neraca, CALK, LO. Serta ada tambahan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan ikhtisar badan layanan umum. Selanjutnya yaitu materi keuangan, menyampaikan bahwa LKPP ini terdiri dari penggabungan 2 konsolidasi antara 2 laporan keuangan. Yang pertama punya kementerian dan lembaga, yang kedua itu punya BUN, Bendahara Umum Negara. Contoh kementerian itu yang diawali kata kementerian, seperti contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau lembaga contohnya yaitu Bank Indonesia dan BNN. Tadi juga ada website Indonesia Go.id untuk mengetahui lebih jelas dan lengkap kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Tadi juga disampaikan ada 2 tugas yang berbeda, yaitu tadi bahwa ada 2 gabungan, yang atas punya kementerian lembaga, yang bawah punya BUN. Ada satu hal yang spesial, yaitu Kementerian Keuangan mempunyai 2 posisi penting di sini. Yang pertama, dia punya posisi Bendahara Umum Negara, berarti bahwa umum negara ini yaitu Menteri Keuangan memegang penuh seluruh keuangan yang ada di Indonesia. Namun dia juga masuk ke kementerian dan lembaga, yaitu sebagai pengguna anggaran. Jadi kalau bendahara memegang uang, dan kalau kementerian dan lembaga yaitu adalah pengguna atau pemakai. Anggaran itu dari APBN, isinya pendapatan negara dan belanja negara. Biasanya tiap tahun ada ditampilkan. Bisa membuka website DJPBN, Dirjen Pemendaharaan Negara, dan juga dijelaskan kementerian yang dipilih, yaitu Menteri Kesehatan.
Salah satu anak buahnya adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tugasnya adalah memutuskan serta melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pusatnya yaitu di Jalan Harira Rasuna, Site Blok X sampai 5, Kap 4 sampai 9, Kuningan, RT 01 RW 2, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Tapi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini menyebar di wilayah Indonesia. Nah, salah satu wilayahnya yaitu Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon. Jadi kita bisa menikmati pelayanan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan yang paling dekat dengan kita. Satker itu satuan kerja perangkat daerah ini ada di beberapa kota dan kabupaten. Kalau di Cirebon ada namanya RSUD Gunung Jati yang beralamat di Jalan Kesambi 056, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tadi juga sudah dijelaskan. Misalnya RSUD Gunung Jati menerima seluruh pungutan dari masyarakat terkait pajak nantinya. Dari RSUD Gunung Jati akan melaporkan bahwa keuangannya ke wilayah atau namanya Kanwil DJP. Dari Kanwil DJP Jawa Barat, tapi bukan dari Kanwil DJP Jawa Barat saja, tapi dari seluruh Kanwil DJP dari seluruh Indonesia akan melaporkan keuangannya ke Eselon 1 atau pengguna dananya ke Eselon 1. Eselon 1 di sini kebetulan adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan akan melaporkan keuangan ke Kementerian Keuangan. Ada 5 laporan yang dihasilkan, yaitu LO, laporan terkait penggunaan dana, LPE itu terkait perubahan modal, neraca berarti kekayaan negara, LRA itu realisasi dari penggunaan anggaran, CLK itu pelengkapnya. Bendahara umum negara atau BUN atau pusatnya itu ada di Jakarta tapi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Kanwil Dirjen Pembendaharaan di setiap kota dan kabupaten, pemerintah mengutus utang dan hibahnya negara. Misalnya ada pemerintah mau bikin jalan tol, transfer ke daerah, contohnya dana desa dan badan lainnya. Nah, contoh dari hibah di bidang pendidikan adalah beasiswa, subsidi BBM, Pertalite untuk memudahkan rakyat yang kurang mampu dan gas melon. Dan subsidi gas melon itu yang 3 kilo. Itu sama aja kayak BBM subsidi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dari kegiatan ini, Bendahara Umum menghasilkan 6 laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, LLA, LPE, LPSAL, neraca, CLK. Ada arus kas itu dibuat oleh bendahara sementara dan menerima dana dan tidak membutuhkan arus kas. Dia membutuhkan LO pemakai. Kalau di BUN tidak ada LO karena tidak memakai. Dari 2 hal ini dikonsolidasikan dari 7 laporan keuangan yang kemudian diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu dikembalikan lagi ke Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Lalu diserahkan lagi kepada masyarakat. Nah, oke, terima kasih Farla atas penjelasannya tadi. Nah, sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.